Untuk selanjutnya kita cek saham Smartfren ya, dan untuk saham Smartfren hari ini tadi sempat ARB. Secara teknikal berhasil breakdown ya untuk Smartfren itu untuk hari ini. Ya tadi sempat ARB dan ditarik naik lagi, tapi ini sedikit ditarik naik. Kalau mengikuti saham Smartfren tadi pagi itu sebenarnya udah mau naik ya. Tadi pagi sempat hijau, sempat naik ke harga 95 tapi dibanting turun. Padahal tadi itu di harga 9392 itu ada yang membentengi. Ternyata jebol juga. Kira-kira siapa yang jualan di Smartfren hari ini? Kalau kita cek di sini untuk saham Fren hari ini yang distribusi ada TP ya. Jadi untuk TP ini net sell cukup banyak 45,4 M. Selain TP ada BBIN, LG. Kemudian yang masuk ada YP, SQ, AZ, XC ya. Oke, untuk market makernya MGYP ya. Jadi untuk MGYP market makernya dan mereka berdua masih net buy di saham Smartfren untuk hari ini. YP net buy 24,8 M, kemudian MG-nya 2,6. Jadi ini saham Fren turun ya gara-gara TP-nya ini taking jualan cukup banyak ya. 45,4 M, dan untuk asingnya di saham Smartfren ini net buy ya. Jadi untuk asingnya net buy walaupun nggak terlalu banyak, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk asingnya lumayan banyak yang masuk ya. Jadi untuk besok gimana? Kalau kita cek di sini MG average di 87, YP average di 88. Jadi kemungkinan tadi yang di bawah yang naikin itu ya ini YP sama MG ya. Ya mudah-mudahan ya ada kemungkinan naik, akan dibuka hijau ya untuk besok di saham Smartfren. Ada kemungkinan hijau. Kenapa? Karena YP-nya di sini net buy cukup banyak 24,8, sedangkan YP ini tipikalnya scalper. Jadi kemungkinan untuk besok dibuka hijau. Mungkin di sebelum breakout ya, mungkin akan jualan industri YP sama MG. Jadi skenario untuk besok kalau Fren naik ya, bisa perhatikan aja level ini 92 ya. Kalau kira-kira di area situ itu nggak bisa breakout ya, mending lepas aja sebagian ya. Tapi ini tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kita nggak tahu juga besok Fren mau breakout atau enggak. Tapi selama Fren itu gagal breakout di atas 92 ya, ada kemungkinan turun lagi ya. Itu secara teknikal. Oke, itu untuk saham Smartfren ya, skenarionya seperti itu. Dan hari ini distribusi cukup banyak karena menjelang close market itu ada yang ngangkat naik ya, ada kemungkinan besok dibuka hijau dulu ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Smartfren. Selanjutnya kita cek saham Medco, dan untuk saham Medco hari ini tadi sempat naik cukup tinggi. Naik ya untuk saham Medco hari ini naik 5%, dan sesuai prediksi kita kemarin ya, untuk saham Medco hari ini naik ya. Secara teknikal resistennya ada di area sini 945. Kalau berhasil breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi untuk saham Medco. Kalau kita cek di sini siapa yang akumulasi, apakah masih sama seperti yang kemarin? Untuk saham Medco hari ini yang akumulasi KKIF CSZP ya, sebenarnya nggak ada yang akumulasi cukup besar untuk saham Medco hari ini ya, karena yang jualan sama yang net buy sama yang net sell ini hampir sama, hampir balance. Kalau kita cek dari sini, dari tanggal 30 Agustus yang akumulasi siapa? Kalau dari tanggal 30 Agustus untuk Medco ini yang akumulasi IFZP
ZPKK ya, dan untuk IF sama ZP hari ini juga masih net buy tadi. Untuk hari ini IF masih net buy, ZP masih net buy ya. Dan untuk average-nya kalau dari tanggal 30 average di 937, 911. Berarti 911, 937. Dan untuk IF-nya floating loss dan ZP-nya floating profit di Summitco ya, tapi belum terlalu banyak untuk floating loss sama floating profit-nya. Jadi harusnya untuk Summitco bisa breakout ya. Jadi kalau berhasil breakout ada naik, bisa naik lagi lebih tinggi ya. Oke, itu untuk Summitco, tapi hari ini akumulasinya nggak terlalu besar ya. Oke, itu untuk Summitco. Untuk besok ada kemungkinan konsolidasi dulu. Kalaupun naik ya, kalau berhasil breakout di atas 945 ya bisa naik lebih tinggi lagi ya, mengingat ada yang melakukan akumulasi di Summitco ya. Oke, itu untuk Summitco. Selanjutnya kita cek MTDL ya. Untuk MTDL hari ini naik kalau nggak salah tadi. Oke, bentar. Untuk MTDL hari ini naik 2,99% ya. Secara teknikal untuk MTDL resisten terdekatnya ada di harga 700. Jadi kalau berhasil breakout di atas itu bisa naik lebih tinggi lagi. Ngejar resisten selanjutnya ada di harga cukup jauh 835 ya. Apakah bisa breakout untuk MTDL ini? Kalau kita cek perdagangan hari ini gimana? Untuk MTDL hari ini tanggal 12 September diakumulasi ya, AO net B 2,4 ya, ini jelas akumulasi untuk hari ini di MTDL. Dan untuk asingnya net sell ya, net sell cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk MTDL diakumulasi sama AO. Kalau kita cek dari harga bottomnya dari tanggal 14 Juli kalau kita cek dari tanggal 14 Juli untuk MTDL ini yang akumulasi YU, EP, AO ya, mereka average di harga 631, 654, 632 dan yang jualan ada CC. Jadi yang distribusi itu cuma CC yang distribusinya besar, dan ada yang nampung untuk MTDL yang nampung YU, EP, AO average di 631. Nah, berarti sedang floating profit semua ya yang melakukan akumulasi. Jadi perlu hati-hati untuk MTDL. Perhatikan aja level ini, kalau besok berhasil breakout di atas 700 dan bid overnya itu mendukung, bisa masuk aja ya, bisa masuk di MTDL mungkin di harga 705 atau 710, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawahnya mungkin di harga 690 untuk antisipasinya ya. Oke, itu untuk saham MTDL skenario-nya seperti itu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau gagal breakout di atas 700 ya ada kemungkinan koreksi turun ya. Oke, itu untuk saham MTDL. Selanjutnya kita cek saham GTSI ya. Untuk saham GTSI hari ini naik 4% ke harga 68, dan untuk saham GTSI ini belum lama ya melantai di bursa. Kalau kita cek aja dari awal IPO tanggal berapa? Tanggal sini ya. Tanggal 8 September kayaknya awal IPO ini langsung ARB. Dan apakah udah ada yang melakukan akumulasi? Kalau kita cek GTSI untuk hari ini, GTSI sebenarnya antara yang net sell sama net buy hampir balance ya. Ini untuk akumulasinya sedikit aja.
yang net buy cukup banyak EP 4M ya, sama FZ. Kemudian yang jualan ada PCRO. Kalau kita cek dari tanggal berapa tadi, tanggal 8 September 2021 ya, cukup jauh, nggak apa-apa kita cek 8 September. Oke, kalau dari awal IPO untuk GTSI ini sudah ada yang akumulasi ya, si RBRS ya. Untuk RB akum 23,1M dan RS-nya 19,5M, kemudian EP 7,1. Mereka average di harga 70,7566, berarti sedang floating loss untuk mereka. Jadi sebenarnya ada harapan ya untuk GTSI naik lagi ya, ke paling enggak di harga IPO-nya ya sampai ke harga 93. Tapi entah itu kapan ya, kita tunggu aja ya. Kalau untuk hari ini akumulasinya belum terlalu besar ya, jadi kayaknya untuk besok masih akan cenderung konsolidasi, tapi nggak tahu juga kalau RB sama RS itu mulai nge-HK ya. Tapi kalau dilihat untuk valuasinya, yang menjadi market maker GTSI itu YP MGPD ya. Jadi yang melakukan akumulasi itu bukan tipikal broker yang suka mempermainkan harga, maksudnya bukan broker yang suka menjadi market maker ya. Jadi yang market makernya itu malah si YP sama MG ya. Oke, jadi untuk saham GTSI saya juga agak asing ya untuk dua broker ini ya, RB sama RS. Untuk yang udah cukup kenal sama karakter broker dua ini bisa komen di bawah ya. Tapi untuk GTSI secara keseluruhan ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham GTSI. Selanjutnya kita cek saham KKGI ya. Untuk saham KKGI ini nggak pernah kita bahas ya. Nggak pernah kita bahas atau belum ya. Tapi untuk saham KKGI ini secara teknikal hari ini mau mencoba breakout tapi gagal ya. Jadi untuk resistennya ada di sini di 650 ya. Hari ini tadi sempat jebol cuman gagal breakout. Kalau kita lihat dengan detail ya, ini gagal breakout. Untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk perdagangan KKGI hari ini masih distribusi. Oh, ini dari tanggal 8. Hari ini tanggal 12 September 2022 untuk masih distribusi ya. Jadi untuk KKGI marketnya sepi ya. Jadi net valuasinya ini kecil-kecil, nggak sampai MM-an, dan yang masuk BK, ZP, AK, kemudian yang keluar PD, YP, XI, CC. Jadi ini yang keluar mulai retail ya. Jadi retail mulai keluar, mudah-mudahan bisa naik lagi ya kalau retailnya udah keluar ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi perhatikan aja level ini. Kalau berhasil breakout di atas 650 ya, 645, 650 lah, berhasil breakout di atas itu, kemudian bid offernya mendukung, bisa masuk ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk KKGI. Selanjutnya kita cek saham CHEM. Dan untuk saham CEM hari ini turun lagi, turun 1,8. Ini dari awal IPO turun terus. Kira-kira gimana untuk kedepannya kalau kita cek perdagangan CEM hari ini? Untuk perdagangan CEM hari ini masih sepi ya, masih sepi, dan juga ada yang distribusi ini si XI, CC. Jadi retailnya mulai keluar ya, mungkin mulai frustasi nunggu CEM kok nggak naik-naik malah turun terus ya. Jadi keluar ini si XI, ajaib ya, itu retail ya kalau nggak salah. Kalau kita cek dari awal IPO 8 Juli, kira-kira ada yang akumulasi enggak? 8 Juli. Kalau dari 8 Juli untuk CEM ini masih distribusi cukup
besar ya. Jadi 8 Juli ini XA net sell 28,1, MG-nya net sell 4,3 dan market makernya YPCP ya. Jadi selain XA sama MG itu JPCC yang valuasi paling besar 150 104. Nah, cuman mereka nyangkut ya, ini nyangkut di 103 128 ya. 126. Untuk IEP-nya nyangkut 3,3 M, CP-nya nyangkut 5,5 M. Berarti floating loss ya. Jadi secara keseluruhan juga belum ada yang akumulasi cukup banyak di saham CEM. Jadi mending wait and see aja ya. Paling kalau naik itu ya yang naik kan paling si CP sama YP ini ya. Mengingat dua broker itu yang salah satunya dua broker itu yang jadi market maker di saham CEM ya. Tapi secara keseluruhan belum ada yang akumulasi cukup banyak. Jadi kalau mau masuk saya pribadi mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham CEM. Selanjutnya kita cek saham ISSP ya. Dan untuk saham ISSP hari ini naik 1,37% ya, dan secara teknikal untuk saham ISSP resistennya ada di harga 312. Jadi kalau mau masuk ya amannya nunggu breakout di atas 312 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita cek untuk transaksi ISSP hari ini gimana? Untuk hari ini tanggal 12 di ISSP masih distribusi ya. OK net sell 2,1, XI net sell 76. Jadi untuk ISSP hari ini naiknya ini naik 1% itu disertai dengan distribusi, jadi mending wait and see aja. Oke, itu untuk ISSP. Selanjutnya kita cek saham karya. Untuk saham karya hari ini open gap bawah ya, ARB untuk saham karya ya, setelah nyentuh area resisten ARB ya. Jadi sesuai skenario kita beberapa waktu yang lalu ya. Ini pas di area resisten turun ya, pas di area support mantul naik, ini breakout naik lagi menuju ke area resisten dan di sini langsung turun. Dan hari ini ARB, kemarin juga ARB, kemarin Senin, kalau ini ARB, hari ini ARB sempat tadi mau naik ya sampai ke harga 324, tapi nggak kuat, turun lagi. Kira-kira besok gimana kalau kita cek saham karya? Jadi untuk bandarnya itu sudah floating profit cukup tinggi ya untuk saham karya ini. Saya juga nggak berani kalau bandarnya sudah floating profit cukup banyak. Yang nampung YP, EP, dan yang jualan TF. Dan untuk bandarnya siapa ya untuk saham karya? Kalau nggak salah itu CP enggak ya? Untuk bandarnya CP ya, beneran CP untuk ya yang melakukan akumulasi CP ya. IPO-nya tanggal 25 Juli. Untuk CP-nya masih punya barang 11,9 M ya, punya barang 1 jutaan lot di saham karya, average-nya di 213 ya. Dan CP ini selain CP, yang market makernya itu YP, jadi YP sama CP ya market makernya. Bedanya kalau YP hari ini yang nampung ya, dan CP-nya nggak tampil ya untuk hari ini ya. Coba kita cek dulu untuk hari ini CP-nya gimana. CP-nya net buy 25,5 juta ya, net buy kecil. Yang nampung itu YP ya, jadi masih ditampung sama market makernya sebenarnya yang jualan TF, BK, PD ya. Kalau kita cek lagi dari awal IPO 25 Juli,
YP average di 185 dan CP-nya average di 213 ya. Berarti kedua market maker-nya sudah sedang floating profit cukup tinggi, jadi perlu hati-hati. Kalau saran saya sih mending ya nggak usah tertarik buat masuk di saham karya ya, kalau saran saya. Tapi tetap disclaimer, kita nggak tahu juga apa yang diinginkan Bandar kan. Siapa tahu kalau Bandar pengen naikin lagi lebih tinggi kan, kita nggak tahu buat mancing retail, manasin retail buat masuk. Tapi kalau saya sih mending wait and see aja. Kalaupun mau masuk di saham karya ya paling enggak di harga 200-an ini, di harga 200-an lah, pas di average-nya market maker. Oke, itu untuk saham karya. Dan yang terakhir kita akan cek saham TUL. Dan untuk saham TUL hari ini turun dari awal IPO, sempat dinaikin tapi langsung diturunin terus sampai hari ini ya. Turun ke harga 107. Apakah ada yang akumulasi? Udah ada nggak di saham TUL yang akumulasi? Sepertinya nggak ada ya. Belum sih. Untuk hari ini saham TUL tanggal 12 masih distribusi, BQ net sell 334 juta ya, dan belum ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 9 Agustus, ini underwaternya si YU ya, untuk YP ding, YP untuk underwaternya TUL, dan YP-nya net sell 32,5 M ya. Yang akumulasi belum ada, cuman yang nyangkut ada Bandar yang nyangkut, ini si MG nyangkut 5,2 M di harga 178, berarti floating loss ya. Kita juga nggak tahu apakah si YP ini masih punya barang di TUL atau enggak ya. Sudah jualan cukup banyak. Kalau YP masih punya barang cukup banyak ya nggak menutup kemungkinan entah itu kapan dinaikin lagi ya. Tapi kalau lihat broker bandarmologinya sampai hari ini itu belum ada yang akumulasi cukup banyak. Jadi mending wait and see aja untuk saham TUL ya, walaupun harganya udah cukup murah, ya nggak murah, sudah turun cukup dalam ya. Oke, itu untuk saham TUL, tapi tetap disclaimer kalau besok mau masuk di saham TUL ya, mengingat hari ini juga udah di bottom. Biasanya kalau di harga sini itu besok naik lagi ya, entah itu turun lagi, jadi ya mungkin akan konsolidasi dulu di bawah. Itu untuk saham TUL, dan mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.